Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa khilafan yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Partai Golkar tengah berharap penuh bahwa Presiden Jokowi dapat melanjutkan perjalanan politiknya dengan bergabung ke Partai Beringin. Harapan itu mencuat ketika Ketua Umum Golkar, yakni Airlangga Hartarto, melempar sinyal positif mengenai peluang Jokowi masuk ke partai yang dipimpinnya. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tak menampik isu akan berlabuhnya ke Golkar. Apalagi Jokowi sebelumnya juga pernah melempar kode ke Golkar. Misalnya penggunaan dasi berwarna kuning yang identik dengan warna Golkar. Apakah Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar? Jokowi apakah mencoba menguasai Golkar dan memperbesar PSI? Jokowi apakah masih berusaha mengendalikan opini publik untuk emasnya? Kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Assalamualaikum, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanang. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Oh, Masya Allah, ya, Bung Rocky. Ini ada isu bahwa Presiden Jokowi ini mau ganti warna dari merah ke kuning ini. Oh, mau ganti mau bergabung ke Partai Golkar. Nah, saat ini juga sedang disorot potensi perpecahan di dalam Partai Golkar dan upaya dari Presiden Jokowi untuk mengambil alih kontrol atas Golkar. Nah, bagaimana respon Bung Rocky terhadap hal ini? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Nah, rabbal kalau alamin. kita lihat isu perpecahan di berbagai partai sekuler yang ada, saya pikir itu udah keniscayaan ya. Karena kan dalam sistem partai sekuler itu dibangun atas dasar kepentingan bersama, bukan atas dasar basis ideologi tertentu. Sehingga kalau kepentingannya sudah tidak sama pasti akan terpecah, terpisah gitu. Jadi itu kalau potensi perpecahan di sebuah partai sekuler itu hal yang keniscayaan atau hal yang biasa dianggap lumrah-lumrah saja. Karena dalam proses sekulerisme partai itu mereka menganggap bahwa kepentingan itu lebih utama daripada visi, misi maupun ideologi partai. Jadi ukurannya bukan kebaikan, bukan urgensitas visinya, tetapi yang paling penting adalah uh, kepentingan apa saat itu yang terjadi. Itu sehingga kalau menurut saya isu perpecahan biasa-biasa saja. Uh, Kalaulah kita sekarang mendengar bahwa publik diinformasikan Jokowi dekat dengan Partai Golkar, bahkan potensi masuk ke dalam diberikan karpet kuning, mungkin kalau di merah ya karpet merah, kalau karpet kuning ya. Nah saya pikir itu lumrah-lumrah saja. Dan ketika itu terjadi di saat Jokowi masih berkuasa, itu saya pikir ada benefit yang besar buat Partai Golkar. Sebaliknya Golkar juga memberikan benefit buat Jokowi, di mana kalau kita lihat Jokowi sudah tidak terlalu merasa happy, tidak terlalu merasa nyaman, tidak merasa banyak kepentingannya dengan partai lamanya yaitu PDIP yang telah mengusung dia di 2 kali presiden ya, kalau presiden jadi presiden hari ini. Saya pikir itu yang akan terjadi ke depan. Nah, dengan kekuasaan yang masih dimiliki Jokowi, saya pikir jadi menarik. Partai Golkar merasa akan diuntungkan dengan berbagai kekuasaan Jokowi. Kemudian Jokowi juga diuntungkan dengan ada rumah barunya, gitu yang kemungkinan dia akan berteduh di bawah pohon beringin itu, gitu. Jadi saya bilang itu hal yang biasa. Apalagi kalau kita lihat anak Pak Jokowi sendiri sudah duluan kan uh, masuk ke dalamnya untuk dicalonkan jadi cawapres melalui partai koalisi tersebut. Dan ini sangat dekat, apalagi partai Golkar ada dalam partai koalisi pemerintahan, sehingga saya pikir itu akan mudah dikendalikan oleh Presiden Jokowi selama dia masih punya kewenangan dan kekuasaan dan punya pengaruh yang cukup signifikan dalam perpolitikan di negeri ini. Begitu Kang Nana.
Baik, Bung Rocky, apakah Partai Golkar akan menjadi ya rumah baru bagi putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat karir politiknya? Apakah backup dari Jokowi akan makin kuat jika Gibran ini jadi masuk Golkar, Bung Rocky? Ya, saya pikir itu realitas politik yang logis ya. Kalau Gibran mau masuk ke PDIP kan ada dinasti politik juga, Mbak Puan di sana kan nggak mungkin Megawati kursi khusus buat anaknya Pak Jokowi. Sementara di dalam sendiri ada apa putri mahkota politik kan. Saya pikir jadi kalau Gibran masuk ke Partai Demokrat nggak mungkin juga. Di sana kan ada putra mahkota AHY yang nggak mungkin juga Gibran masuk situ. Tapi kalau Partai Golkar ini kan masih sangat dinamis, sangat cair ya, sangat mungkin dia akan nyaman di situ. Dan saya pikir Pak Jokowi melihat itu sebagai suatu potensi politik yang wajar dan dalam konteks ini menguntungkan, banyak benefit yang bisa diambil. Jadi peluang atau potensi Gibran masuk ke Golkar dan bernaung di bawah pohon beringin, saya pikir itu sangat besar. Padahal kan kalau kita dulu masa kecil itu lewat di pohon beringin tengah malam itu paling takut tuh. Kalau sekarang saya pikir banyak orang yang ingin bernaung di bawahnya gitu. Karena ini urusan kekuasaan ya, bukan seperti masa kecil kita dulu. Saya pikir itu Kang Nanang. Ya, Bung Rocky, sejumlah pengamat politik menyoroti upaya dari Presiden Jokowi untuk mengendalikan politik dengan mencoba menguasai partai politik seperti Golkar dan memperbesar peran PSI. Apakah tumbuhnya PSI sebagai bagian dari strategi politik Jokowi, Bung Rocky? Kalau saya menilainya begini, Kang Nanang ya, dalam percaturan politik dan dinamika yang semakin panas, ibaratnya berlayar dengan kapal, lalu ada badai besar, tentu harus bersiap-siap. Apalagi sudah ada indikasi posisi nahkoda sudah ada calon nahkoda baru kan gitu. Sehingga misalnya nahkoda lama itu harus siap-siap untuk ya terjun bebas dari kapal, harus menyiapkan skoci gitu. Jadi kalau saya lihat ya ini PSI ya mirip skoci saja. Jokowi pikir kalau dia harus keluar dari kapal dikeluarkan, dia harus cari penyelamatan di tengah badai politik, mencari skoci penyelamat gitu. Kalaulah ada kapal besar lain yang lewat, kemudian menghampirinya untuk bisa gabung di kapal besar itu, ya tentu dia paling mengambil dulu kapal besar itu. Tetapi dia sudah menyiapkan skoci untuk kalau-kalau dia harus mengalami badai yang tidak terelakkan dan harus keluar dari kapal, dia harus menyelamatkan diri dengan skocinya. Saya pikir PSI itu mirip skoci dalam sebuah kapal yang sedang mengalami badai besar. Dan kalaulah ada kapal besar yang lewat, ya ibaratkan saya kapal kuning misalnya itu, Golkar lewat dekat kapal merah, kemudian Jokowi ditawari, ayo gabung ke sini aja, pindah kapal. Saya pikir juga dia akan pindah kapal. Melihat kapal yang lebih besar yang menawarkan, saya pikir akan juga bergeser ke sana. Nah ini kalau saya ibaratkan seperti itu saja. Jadi kalaulah Pak Jokowi melihat PSI kemudian mau dibesarkan, itu ibaratnya dalam konteks hal ini masih lebih mendapatkan benefit politik yang besar. Dia melompat ke kapal yang sudah besar saja, misalnya ke Golkar atau ke partai lain yang mungkin lebih besar. Dia pindah ke sana aja lebih aman gitu. Dan skoci biarlah tetap dia siapkan, sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi badai yang tidak bisa dihindari dan dia harus menyelamatkan diri maupun keluarganya, ya pakai skoci yang kecil itu. Apalagi skocinya sudah disiapkan dari awal dan ada anaknya di sana juga yang sudah disiapkan. Jadi kalau saya lihat pembangunan politik dinasti era Pak Jokowi ini sudah nampak sekali jelas dan sudah dilaksanakan, sudah berjalan prosesnya. Tinggal mungkin kita lihat seberapa besar keberhasilan dia untuk menjalankan politik dinastinya. Gitu Kang Nanang. Baik, Bung Rocky, apakah Jokowi ini masih berusaha mengendalikan publik dengan menghambat hak angket dan menggunakan strategi politik untuk memperkuat posisinya? Selain itu, PSI ini juga mendapatkan sorotan karena dianggap sebagai alat manipulasi politik oleh pemerintah. Apakah ini benar? Gimana tanggapannya, Bung Rocky? Ya, kalau dia ingin mengendalikan opini publik, kemudian mengendalikan peluang potensi terjadinya hak angket, saya pikir itu
masih dalam koridor pengendalian Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan juga sebagai kepala pemerintahan tertinggi, dia masih tetap mengendalikan itu. Apalagi dia punya namanya partai koalisi ya. Jadi kalau kita lihat hak angket itu kan muncul hak politik di DPR, dan itu isinya kan partai-partai yang ada di situ, dia berkoalisi dengan siapa, beroposisi dengan siapa. Nah kalau kita lihat peta yang ada, maka untuk terjadi hak angket itu masih harus ada upaya besar untuk menggalang hak angket itu dari partai-partai yang oposisi terhadap Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi sudah punya partai-partai koalisi, sehingga nanti partai koalisi akan berhadapan dengan partai oposisi di dalam pertarungan ingin melanjutkan hak angket atau tidak. Nah, saya lihat kalau dalam peta ini ya masih unggul partai koalisi gitu. Jadi kalau lihat penggunaan hak angket mungkin akan jalan kalau ada perubahan peta komposisi koalisi dan oposisi di partai-partai yang ada di parlemen. Saya pikir itu yang akan menentukan apakah hak angket itu akan berjalan atau tidak. Nah, kalau kita lihat peta itu, maka masih cukup kuat dan cukup efektif politik yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengendalikan partai-partai politik dalam konteks ini bergabung dalam koalisi. Tentu dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan sumber daya yang masih ada dan infrastruktur politik yang masih ada dalam pengendalian Pak Jokowi, itu masih sangat mungkin dioptimalkan, digunakan untuk mencegah terjadinya hak angket. Kalaupun terjadi, bisa saja diminimalisir efeknya. Kalaupun juga tidak bisa diminimalisir, minimal tidak sampai mengganggu kekuasaan yang terlalu jauh. Saya pikir itu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Lalu bagaimana dengan PSI? Saya pikir PSI tentu akan digunakan maksimal oleh Pak Jokowi, apalagi ada putranya di sana. Tentu direct ataupun perintah-perintah politik akan terus berjalan untuk mengamankan tugas-tugas politik yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Nah, saya pikir itu akan juga memberikan dampak yang besar kepada proses politik yang terjadi di DPR maupun lobby-lobby politik yang terjadi di tanah air ini. Artinya kalau kita melihat peta itu, upaya Jokowi untuk mencegah terjadinya hak angket itu berjalan lebih jauh, saya pikir itu masih ada upaya untuk mengendalikannya. Kemudian akan menghadap-hadapkannya antara pihak oposisi maupun pihak koalisi. Jadi kalau saya lihat peta itu masih akan terjadi di situ. Kalaupun terjadi perubahan peta, mungkin nanti kita lihat perkembangan lebih jauh, bagaimana peta koalisi maupun peta oposisi itu berhadap-hadapan, dan permainan akan semakin menarik kalau kekuatannya seimbang. Kalau kekuatan oposisi dengan koalisi itu akan seimbang, kemudian dibantu dengan opini-opini yang kuat, itu akan ramai. Tapi kalau nanti peta oposisinya itu digembosi dan ditarik masuk banyak koalisi atau ditawari jabatan tertentu, atau minimal diminimalisir tekanannya, saya pikir akan berakhir kepada kestabilan pemerintahan atau kekuasaan Jokowi akan lebih stabil dan bahkan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Karena hak angket mungkin tidak akan terus bergulir dan koalisi akan semakin kuat. Saya pikir begitu, Bung Anang. Terakhir, Bung Raki, apa urgensi masyarakat untuk memahami dinamika politik di Indonesia dan bersikap kritis terhadap segala fenomena politik yang merugikan rakyat, Bung Raki? Iya, kalau kita lihat hari ini, hampir semua kebijakan politik merugikan rakyat. Cuma persoalan berikutnya, rakyat mau kritis agak sulit karena rezimnya cukup represif. Dan kalau saya nilai bukan sekedar represif aja, Pak Jokowi ini makin otoriter. Jadi dia memunculkan aturan dan undang-undang yang memberikan tekanan yang kuat bagi pihak-pihak oposisi dan pihak-pihak yang kritis gitu. Bahkan ada sebagian aktivis yang ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada organisasi-organisasi yang dia sangat kritis ya akhirnya dimusuhi, kemudian dituding radikal, kemudian dicap intoleran dan seterusnya. Itu yang terjadi hari ini. Bahkan kalau kita lihat ada ormas yang sangat agamis, yang baik, yang tidak pernah buat kekerasan seperti HTI pun jadi musuhnya rezim otoriter itu, sehingga dicabut BHP-nya atau FPI yang tidak diberikan kesempatan lagi untuk berkiprah di depan publik. Saya pikir korban
FPI dan HTI itu adalah korban kediktatoran seorang rezim Jokowi yang terjadi di era ini. Belum lagi banyak aktivis yang ditahan dan ditangkap oleh rezim Jokowi. Jadi kalau saya lihat uh, dalam situasi seperti ini memang perlu membangun kesadaran politik dan pemahaman politik yang baik sehingga masyarakat semakin cerdas. Jadi tugas kita mencerdaskan masyarakat dalam soal politik supaya apa? Supaya bisa memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga sebagai seorang muslim yang baik di tengah kehidupan berbangsa bernegara dan masyarakat yang kehidupannya semakin otoriter, semakin sekuler, semakin jauh dari nilai-nilai keagamaan tadi. Nah, disitulah menurut saya pentingnya upaya kita untuk terus melakukan pembinaan, dakwah, menyampaikan nasihat kepada para pemimpin yang berkuasa, kepada masyarakat yang ada untuk apa? Untuk memahami hak-hak mereka, kewajiban mereka dalam bernegara, berkehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeagamaan. Apalagi posisinya sebagai seorang Muslim, mestinya dia akan melaksanakan aktivitas dan amalnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang tentu hukum-hukumnya wajib diterapkan semampu-mampu dia menerapkan hukum-hukum Allah itu dan juga mendakwahkan atau menyampaikan kepada publik semampu-mampu dia untuk mengajak dan menyampaikan dakwah itu di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir kalau masyarakat akan sadar akan apa keberadaan dia sebagai seorang muslim yang baik, menjadi seorang warga negara yang baik, dia akan tidak mudah dibawa ke sana kemari, dijanji-janjiin oleh para politisi, kemudian didustai oleh para politisi dan tidak menepati janji-janji mereka. Tapi itu pentingnya dan juga yang paling penting adalah bisa mengoreksi dan menjaga negeri ini supaya tidak semakin jauh menyimpang, tidak semakin jauh berbahaya dan tidak semakin jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa wujudkan negeri yang baik, negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur yang diberkahi dan kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itulah konteksnya kenapa kita perlu kritis dan paham terhadap politik Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah bincang-bincang kita dengan Burung Rocky. Semoga keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa, Amin amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Pemirsa khilaf manis yang dirahmati Allah, demikianlah acara kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.